Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor ADV 150 yang dimana doi pengen melakukan servis besar dan headnya diganti 4 klep. Oh set, dan ini motor kebo mau kemana ya? Oke, mau lihat proses apa aja yang kita kasih di motor ini? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Oke, di sini mari kita cek sound terlebih dahulu. Apakah suara mesinnya aman? Setelah dicek sound, ternyata suara mesinnya kemungkinan besar aman ya guys ya. Oke, jadi langsung saja mari kita bongkar terlebih dahulu bagian throttle bodinya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi throttle bodinya ini, doi sudah menggunakan BRT ukuran 32 mili dan kondisinya aman sentosa ya guys. Dan TPS-nya menggunakan BRT juga aman. Terus injektornya sudah menggunakan RX7 Racing yang 180 cc dan kondisinya tentunya aman ya besti. Selanjutnya mari kita lakukan pemisahan antara rangka dan permesinannya untuk mempermudah pembongkaran pada bagian permesinannya. Dan ini dia gambar ketika mesinnya sudah dipisahkan dengan rangkanya. Anjay. Oke, setelah itu mari kita lakukan pembongkaran pada permesinannya ya guys. Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi headnya ini, doi masih menggunakan yang standar tapi sudah di custom ya, dibesarin klepnya ke ukuran 3126 dan udah dilakukan pemortingan. Kondisinya aman sentosa ya guys. Tapi nanti akan kita lakukan bergantian ke head yang klepnya 4 ya dari. Terus untuk bloknya, doi sudah menggunakan BRT ukuran 62 mili dan kondisinya aman sentosa nih besti. Nanti akan kita lakukan pengkorteran menjadi ukuran 63 mili. Terus untuk pistonnya juga menggunakan BRT ukuran 62 mili dan kondisinya aman sentosa nih besti. Tidak hanya itu, untuk tonjokan ketengnya ini masih standar dan kondisinya aman sentosa. Oke, setelah permesinannya sudah dilakukan penganalisaan, selanjutnya mari kita beralih ke bagian persivitian duniawinya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kipas pulingnya ini masih standar, kondisinya aman tapi sudah dilakukan pembobotan ya guys. Begitupun juga dengan rumah rollernya masih menggunakan yang standar, kondisinya udah bobotan dan aman nih besti. Untuk rollernya doi sudah menggunakan BRT ukuran 12 gram, kondisinya udah peang nih besti akibat usia yang bikin CVT jadi berisik dan performanya jadi turun ya guys. Bahkan bisa-bisa rumah rollernya tuh bisa rusak nih besti. Ya kudu diganti baru lah rollernya guys. Terus untuk tutup rumah rollernya ini aman sentosa. Begitupun juga dengan slidernya ini aman sentosa ya guys. Tumben ya. Terus untuk kampas gandanya doi sudah menggunakan Daytonic. Kondisinya aman sentosa dan persentrik yang menggunakan RX7 Racing 1500 rpm. Kondisinya aman sentosa nih besti. Nah untuk persivitinya doi sudah menggunakan BRT yang ukuran 20%. Kondisinya aman dan pulley slidingnya ini masih standar dan kondisinya aman ya guys. Begitupun juga dengan mangkok gandanya ini masih standar tapi sudah dilakukan pengcustoman bor kartel dan kondisinya aman ya guys. Untuk fan beltnya doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya pun juga masih aman nih besti. Selanjutnya mari kita lakukan pembongkar pada crankcase-nya untuk melihat keruk asnya ya guys. Untuk keruk asnya ini doi sudah menggunakan BRT ukuran 64 mili, kondisinya aman sentosa ya guys. Nah ini kita bongkar karena pengen melakukan pembersihan secara menyeluruh pada permesinannya hingga bagian crankcase-nya ya guys. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya ya guys. Mohon maaf banget gak ketek, tapi untuk semuanya sudah kita lakukan pembersihan ya guys ya, mulai dari kerak asnya, blok, dan si crankcase-nya tadi. Nah untuk crankcase-nya lagi di keringin dulu ya guys di sebelah sana guys. Nah itu dia crankcase-nya guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys, dan kita akan balik lagi setelah si permesinannya itu mulai dilakukan pemasangan guys. Ini banda-banda persivitiannya dan permesinannya. Nah kenapa crankcase tadi ada di tangga? Karena habis di vapor blasting ya guys ya, biar glowing sadadanya tuh, lu lihat ya, buset kinclong sadadanya, ora sepele pokoknya mah.
Kita bongkar bagian rasionya dan untuk rasionya ini kondisinya aman ya guys ya. Tapi ownernya minta ganti biar napasnya lebih panjang katanya. Oke, untuk rasionya kita ganti baru menggunakan RX7 Racing yang 17T ya guys. Dan ini dia gambar ketika sudah dilakukan pemasangan pada rasionya. Just King Jospar. Terus untuk pistonnya di sini kita ganti baru menggunakan BRT ukuran 63 mili karena nantinya akan kita lakukan pengkorteran pada si boringan bloknya ya guys ya. Dan langsung saja kita lakukan pengkorteran pada bloknya menjadi ukuran 63 mili karena blok BRT ini bisa dilakukan pengkorteran alias oversize ya guys ya. Dan ownernya ingin menyesuaikan speknya agar lebih gahar lagi dengan spek barunya. Terus setelah kita lakukan pengkorteran, di sini kita lakukan pencowakan pada pistonnya untuk menyesuaikan si pistonnya ini ya besti. Dan ini dia hasilnya, anjay, ada beluk-beluknya. Kalau bahasa Jawa beluk ya guys ya. Kalau bahasa Sundanya bebenguk ya guys ya. Buset udah gacor banget. Udah Johan Girbich ya guys ya. Jok latte udah ora sepele pokoknya mah. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pengcustoman pada noken asnya nih besti. Buset dah custom mainnya mah PNP apaan gatel. Gue main PNP mah kasihan ini. Ndak level saya tuh main PNP hati-hati. Dan ini dia gambaran hasil dari pengcustoman noken asnya ya guys ya. Tuh ya kopi noken kita merapi ya dadek. Bisa lu lihat sendiri pokoknya mah ora sepele tuh dadek bu. Just King Jospar. Terus untuk headnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing yang 4 klep ya guys. Kita lakukan pemortingan untuk meningkatkan asupan bahan bakar pada motor ini menyesuaikan spek yang barunya nih besti. Mau tahu nggak hasil dari portingan Dr. Hilman? Oh seta kita lihat nih. Iya Welix. Dan ini dia hasil dari pemortingannya dadek. Beh gacor bener. Ora sepele pokoknya mah. Bisa lu lihat ya guys ya. Di Just King Josparin dulu nggak sih? Iya. Just King Jospar. Untuk seal clap di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki andalan kita dari tahun jebot ya guys ya. Langsung saja kita lakukan skill clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Apalagi ini head baru ya guys ya. Jangan sampai kompresinya bocor nggak jadi euforia habis dilakukan pergantian head ya guys ya. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian headnya ini ya besti. Dan ini dia gambar ketika headnya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan. Just King Jospar rapih banget ya guys ya. Nah langsung saja kita lakukan pemasangan pada bagian permesinannya. Dimulai dari pistonnya ini ya besti. Terus tidak lupa kita lakukan pemasangan juga pada bloknya dan beserta head yang udah kita rakit tadi ya guys. Habis itu kita lakukan buret untuk menyesuaikan si kompresi pada motor ini nih besti. Tidak lupa kita lakukan pendialan untuk menemukan angka cantik pada noken asnya ini ya guys. Karena noken asnya kan customan ya guys. Dan ini dia gambar ketika mesinnya sudah dibungkus ya guys ya. Sudah bungkus gitu udah gacor pokoknya mah. Buset kinclong sadadanya. Iyalah Johan Girbich bos ada vapor blastingnya. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan pada rangka dan permesinannya ya guys. Habis ini kita rakit secara keseluruhan pada motornya ini. Dan habis itu mari kita lakukan remap dyno ya guys. Untuk mengecek apakah motor ini udah gacor apa belum. Tentunya sudah dirayain beberapa hari ya guys. Nah ini langsung di tag aja, langsung ditaruh di video nih besti. Oke, langsung saja kita remap dyno. Oke guys, jadi setelah tadi kita melakukan running test pertama, ternyata kita mendapatkan di 18,2 ya guys. Dan itu merasa masih kurang, jadi kita akan melakukan pembongkaran dan perevisian di area persipitiannya dengan Dr. Salan di sini ya guys ya. Oke, jadi nanti kita tanya aja sama Bang Johannya langsung untuk pergantian apa aja yang ada di persipitiannya guys.
Nah, untuk Persivity-nya di sini kita ganti baru menggunakan RX-7 Racing yang 2000 RPM. Terus Percentric-nya kita ganti menggunakan RX-7 Racing yang 1000 RPM. Dan rollernya kita pakai RX-7 Racing yang 10 gram ya guys. Langsung saja kita lakukan perakitan kembali pada bagian Persivity-an duniawinya ya guys. Dan kita kembali lagi untuk melakukan tes running nih guys. Kita bikin di 10.000 nih. Ini kena 23 HP. Pertamanya tuh 18.2 nih. Oke, pertamanya dapat 18,2 dan hasil akhir dapat di 23,1. Ini knalpotnya nih kurang. Knalpot kurang. Terus tahu sendiri dia ADP tuh motor ya. Bannya gede juga ya bang ya? Gede banget bannya. Bannya gede, knalpotnya. Selingannya unik ya? Iya. Tidak seling aja. Ini udah. Selingannya susah ini. Saringannya tuh lihat aja tuh modelnya model silent ya, pasti ada keterbatasannya dah. Coba kita lihat dulu guys. Coba center glam. Mana? Saringannya unik. Kayak gelombang-gelombang itu kan. Bajuin lo, bajuin. Karena enak, dari sebelum udah jauh banget ya. Lu cuma Panjang. 18 HP ya? Woi. Bang. Ya. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya guys. Ya, motor ADV ini si knalpotnya itu ya belum maksimal. Terus kedua bannya gede banget. Terus bodinya gede banget, semuanya gede. Tapi sebelumnya mendapatkan 18 horsepower dan setelah dilakukan perevisian pada Persivity-annya dan sudah dilakukan penyesuaian pada remapannya itu naik menjadi 23 horsepower ya besti. Itulah kenapa ketika lo di board up ya baiknya di dyno gitu. Nah, supaya tahu gimana spek maksimalnya motor ini gitu. Supaya tahu apa-apa yang diganti di CVT-nya. Supaya tahu remapan yang cocok untuk motor ini tuh seperti apa ya guys. Sehingga ya signifikan gitu dari 18 HP ke 23 HP. Motor ini itu adalah 200 cc ya guys. Pas banget. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subreka dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gue lagi upload video Just Gang Jospar gue. Nggak lo klik loncengnya, gue gedik lo. Thanks for watching dan salam Just Gang Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.